Oke, kita ngomongin Bitcoin. Wah, ini satu kata yang kalau disebut, langsung deh debatnya panas. Terutama kalau udah menyangkut keuangan modern dan keyakinan agama. Hari ini, kita bakal kupas tuntas pertanyaan yang sering banget bikin bingung. Aset digital ini sebenarnya sejalan nggak sih sama prinsip-prinsip Islam? Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, ini dia nih, pertanyaan besarnya. Halal atau haram? Di kalangan komunitas muslim, jawabannya tuh nggak sesimpel itu loh. Ada yang bilang boleh, banyak juga yang menentang. Mari kita coba telusuri, kenapa sih bisa beda-beda pendapatnya? Sebelum kita masuk lebih dalam, kita samain persepsi dulu ya. Apa sih Bitcoin itu? Ini bukan cuma sekedar uang digital biasa. Yang bikin beda, Bitcoin itu nggak dikontrol sama satu bank atau pemerintah manapun. Dan yang paling penting, semua transaksinya dicatat permanen di buku besar publik yang namanya blockchain. Nah, teknologi inilah yang jadi kunci dari semua argumen kita hari ini. Oke, kita mulai dari kubu yang bilang haram dulu ya. Ada beberapa alasan utama kenapa sebagian ulama punya pandangan seperti ini. Jadi, argumen penolakannya itu berpusat pada 4 pilar ini. Pertama, ada unsur goror atau ketidakpastian yang berlebihan. Kedua, doror, yaitu potensi bahaya atau kerugian. Ketiga, katanya melanggar syarat sila atau syarat sahnya sebuah barang dagangan. Dan yang terakhir, Bitcoin dianggap nggak punya aset dasar yang menjamin nilainya. Yuk kita lihat satu persatu. Oke, kita udah dengerin sisi yang kontra. Sekarang, waktunya kita lakukan analisis tandingan. Apakah keberatan-keberatan tadi itu benar-benar pas kalau kita lihat teknologinya lebih dalam? Mari kita bongkar sama-sama. Poin pertama, horor. Argumennya bilang kalau transaksi Bitcoin itu penuh ketidakpastian, nggak jelas, dan ini dilarang dalam Islam. Tapi, apa benar begitu? Nah, disinilah argumen goror ini mulai goyah. Justru, sifat dasar dari teknologi blockchain itu adalah transparansi total. Karena setiap transaksi harus diverifikasi bareng-bareng dan dicatat selamanya. Nggak ada yang bisa disembunyikan. Jumlahnya berapa, dikirim kapan, ke alamat mana, semuanya bisa dicek oleh siapapun. Jadi, unsur ketidakpastian tersembunyi yang dilarang itu sebenarnya malah nggak ada di sini. Lanjut ke argumen kedua. Doror. Intinya, Bitcoin itu dianggap sumber kerugian dan bahaya finansial karena harganya yang naik turun banget dan sifatnya yang spekulatif. Poin pentingnya gini deh, apakah pisaunya yang berbahaya atau cara orang menggunakannya? Hal yang sama berlaku buat Bitcoin. Resiko rugi itu bukan datang dari teknologinya, tapi seringnya karena pengguna kurang paham dan cuma ikut-ikutan spekulasi. Kalau kita punya edukasi yang cukup, Bitcoin justru bisa jadi alat buat lindung nilai dari inflasi. Oke, keberatan ketiga ini agak teknis, datang dari hukum kontrak Islam atau fikih muamalah. Aturan ini bilang, sebuah komoditas itu harus ada wujud fisiknya dan jumlahnya jelas supaya sah diperjualbelikan. Nah, ini nunjukin gimana kita perlu melihat isu ini dengan kacamata modern. Banyak aset keuangan yang udah kita anggap halal sekarang kayak saham di aplikasi online juga nggak ada wujud fisiknya kan? Dan yang lebih penting lagi, argumen yang bilang jumlahnya nggak pasti itu keliru banget. Ini dia angka saktinya, 21 juta. Nggak akan pernah ada lebih dari angka ini, titik. Jumlah total Bitcoin itu udah dikunci secara matematis di dalam kodenya. Ini justru bikin Bitcoin jadi salah satu aset yang paling langka dan paling pasti jumlahnya di dunia. Jauh lebih pasti dari emas yang masih terus digali atau uang rupiah yang bisa terus dicetak. Dan argumen terakhir yang paling sering kita dengar, Bitcoin itu kosong. Nilainya nggak dijamin sama emas atau aset fisik lainnya. Tapi tunggu dulu, mari kita lihat sistem keuangan dunia sekarang. Sejak tahun 1971, mata uang kayak dolar AS itu udah nggak dijamin emas lagi. Nilai rupiah atau dolar itu datang dari kepercayaan kita bersama dan fungsinya sebagai alat tukar. Nah, dengan logika yang sama, nilai Bitcoin juga datang dari kekuatan jaringannya, keamanannya, dan penerimanya sebagai alat tukar. Jadi, setelah kita pertimbangkan semua jawaban ini, gimana dong para ahli keuangan Islam modern memandang teknologi baru ini? Yuk kita lihat pandangan mereka. Ternyata, kesimpulan dari banyak lembaga keuangan syariah modern cukup mengejutkan. Mereka berpendapat bahwa fitur inti Bitcoin seperti transparansi yang mencegah penipuan dan desentralisasi yang menghilangkan perantara justru sangat sejalan dengan tujuan utama hukum Islam atau yang biasa disebut maqasid syariah. Dari semua diskusi kita barusan, kita sampai pada satu kesimpulan yang penting banget. Masalahnya bukan lagi sekedar hitam atau putih, tapi lebih tentang gimana cara kita menyikapinya. Jadi pada akhirnya kehalalan Bitcoin itu bersyarat. Semuanya kembali ke kita masing-masing. Pertama, edukasi.
Wajib hukumnya buat paham teknologinya, jangan cuma ikut-ikutan. Kedua, niatnya harus benar, gunakan untuk tujuan yang baik. Dan ketiga, penggunaannya. Pastikan gak dipakai untuk memfasilitasi aktivitas yang jelas-jelas dilarang. Pada akhirnya, Bitcoin itu cuma sebuah alat. Sama seperti internet atau pisau. Bisa dipakai buat kebaikan, bisa juga buat keburukan. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi sekedar halal atau haram, tapi bergeser menjadi bagaimana kamu akan menggunakan alat ini. Nah, pilihan ada di tangan kita semua. Terima kasih telah menyimak.